sahabat, bagaimana kemudian kita berusaha menyembuhkan hati kita yang luka, hati kita yang patah atau bahkan yang remuk. Tadi saya menyinggung berkaitan dengan cerita yang dialami oleh Shannon bahwa menangis itu salah satu cara yang cukup baik. Tapi apakah hanya cukup dengan menangis dan terus-menerus menangis? Ternyata tidak. Menangis pada saat yang tepat untuk kemudian menyembuhkan. Karena biasanya air mata itu bisa keluar ketika kita mengingat pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu, atau ketika ada luka yang tersentuh. Jadi di dalam hati ini lukanya masih cukup parah, masih sangat dalam, mungkin bernanah gitu. Lalu kalau kita sentuh, sakit, dan itu kemudian membuat kita menangis lagi. Nah, kembali pertanyaannya bagaimana? Apakah hanya dengan menangis? Ya, sekali lagi menangis pada saat yang tepat dan dalam kondisi yang tepat. Maka boleh saya katakan menangislah atau bersandarlah dan kemudian menangislah pada lengan Allah. Bersandar dan menangis pada lengan Allah. Karena Allah tidak akan menghakimi, tidak akan menilai secara tidak adil, namun Dia memberi kenyamanan dan kemudian menyembuhkan. Pemazmur dia mengatakan begini, kalau orang tua saja, ibu yang melahirkan bahkan bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan anaknya. Dia akan mendengar setiap jerit dan tangis anak-anaknya. Maka menangis di lengan Allah itu pilihan terbaik. Kemudian kembali pertanyaannya, apakah hanya menangis? Tidak. Tidak hanya menangis. Jadi ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, pilihan kalau kita mau mengobati sendiri. Jadi mengobati sendiri setiap luka yang ada di dalam hati. Sebelum melakukan ini harus kita ingat dan kita catat prosesnya lama dan harus ada orang yang tahu di sekitar kita bahwa kita sedang berproses untuk menyembuhkan luka hati. Agar kalau ada apa-apa, ada yang tahu dan membantu serta menolong kalau dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan adalah buku catatan. Kita menulis. Kita menulis mencoba mengingat situasi yang lampau. Tentu sebelum menulis ya kita kondisikan dalam suasana yang tenang. Jadi kita catat satu demi satu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang meremukkan hati kita catat. Menuliskannya kembali itu akan membawa kita kepada peristiwa itu. Semua akan terekam jelas, seperti film yang diputar kembali. Kalau bisa dituliskan, dicatat, dituliskan. Ada nada amarah atau apapun, tuliskan sebisa kita. Nanti kalau sudah selesai kita tulis, kita baca lagi. Kita baca lagi. Lalu dari situ kita melihat secara jernih kembali. Mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Lalu kemudian mulailah berusaha untuk
menerima. Pasti prosesnya ini susah. Kita akan ada marah, kita akan ada kecewa, kita akan ada banyak hal terjadi. Kita terima kondisi itu. Artinya kita akui marah, ya kita marah. Kalau harus kita ungkapkan marahnya, ungkapkan. Jadi, tapi kita harus tahu bagaimana mengungkapkan marah atau emosi secara benar. Jangan sampai merusak diri sendiri atau merusak orang lain di sekitar kita. Kasihan. Nah, ada beberapa cara. Maka tadi kan saya sudah mengajak menulis semua itu. Menulis, mencatat. Jadi jangan diketik ya. Diketik. Kenapa tidak boleh diketik? Karena mengetik kita di laptop atau di komputer atau di iPad itu tidak bisa menuangkan rasa. Tapi kalau kita menulis di buku, kita bisa menumpahkan emosi itu di sana. Jadi misalnya kalau kita marah, kita bisa tekan gitu, kita bisa coret-coret, kita bisa tulis dengan huruf besar, kita macam-macam. Artinya emosi itu bisa masuk ke sana. Nah, kalau kita ketik itu nggak ada. Maka tuliskan. Jadi kalau ada marah atau apa, salurkan di sana. Mungkin hanya kita buat coretan bulat-bulat begitu sebagai ungkapan marah. Nah, ketika kita baca lagi, kita lihat, oh, ini marah di sana. Nah, kalau sudah proses kembali ke masa itu, situasi itu, kemudian kita menerima emosinya, situasinya, berikutnya lakukanlah proses pengampunan, rekonsiliasi. Jadi kita mohon ampun dan kita mengampuni. Kita memaafkan dan kita juga mohon maaf. Proses itu harus terjadi. Proses itu. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni dengan baik, dengan benar? Ya, tentu harus keluar dari hati, bukan hanya dari mulut. Saya mengampuni setiap pribadi yang terlibat dalam memecahkan hati saya tadi, mematahkan hati saya. Tapi sungguh-sungguh. Nah, sebagai tolok ukur kita bisa mengampuni itu adalah dengan memaafkan. Jadi, mengampuni, maafkan sama ya, mendoakan. Jadi kita bawa dalam doa. Jadi kita mendoakan pribadi-pribadi itu, kita doakan yang terbaik. Agar mereka diberkati, agar mereka diberi kesehatan, agar mereka dikuatkan, jalan hidupnya dilapangkan. Nah, kalau kita masih kesulitan, kita masih ada perasaan tidak rela, ngapain harus mendoakan orang-orang itu? Artinya prosesnya belum selesai. Artinya kita belum total sungguh-sungguh memaafkan. Ya, bisa dimengerti. Karena memaafkan ini adalah daya ilahi, kuasa Tuhan. Manusia memang susah. Maka dalam proses memaafkan, mengampuni ini, undang Tuhan. Ajak Tuhan agar Tuhan memberi kita karunia, agar bisa memaafkan, mengampuni dengan baik. Jadi kita melibatkan Tuhan dalam proses ini. Sahabat, proses ini mungkin berlangsung lama. Jadi tadi kan saya katakan, kalau kita mau mengobati luka hati kita sendiri, itu prosesnya lama. Nggak apa-apa, tapi kita berproses. Jangan berharap sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Bisa jadi ini berlangsung berbulan-bulan atau hitungan tahun. Tapi kita harus lakukan berproses ini. Nah, cara yang lain yang mudah adalah kita mencari pendamping, pembimbing rohani, mendampingi kita. Atau bahkan kalau diperlukan ya kita mencari psikiater. Jadi dokter yang membantu, karena hati itu kan soal di dalam, psikologi kita kena. Tapi juga bukan hanya psikologi, tapi juga secara spiritual kita kena. Maka prosesnya tadi harus sampai pengampunan, penerimaan, mendoakan. Jadi semua itu kita sembuhkan.
psikologis kita, psikis kita, juga spiritual kita sembuhkan dalam berproses. Kendalanya, kalau yang kedua ini, misalnya cari psikiater juga nggak gampang, juga mahal. Ya, masing-masing ada harga yang harus ditempuh. Kalau mau menyembuhkan sendiri ya prosesnya panjang, lama gitu. Tapi juga bisa dimulai. Kemudian kita juga bisa mencari buku-buku pedoman. Jadi buku-buku bagaimana kita bisa menolong diri sendiri. Jadi kalau kita toko buku itu ada satu section namanya self-help. Jadi kita menolong diri sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa membantu. Ada dari sisi psikologis, ada sisi spiritual, ada banyak hal bisa membantu untuk menolong. Intinya adalah bagaimana kita sembuh, lalu kemudian bertumbuh. Nah, sahabat, bahasan mengenai patah hati, hati yang remuk redam, saya akhiri sampai di sini. Mari kita berproses bersama. Saya juga sadar, saya juga harus berproses. Kerap kali yang harus kita pahami di sini, kita mungkin tidak mengalami itu, tapi bisa jadi kita menjadi pribadi yang menyebabkan pribadi yang lain mengalami. Contoh nih, bisa jadi saya ini menjadi sumber orang lain patah hati, hatinya remuk. Saya menjadi sumber orang lain terluka, mengalami pengalaman traumatis, sehingga hidupnya menjadi menderita. Bisa jadi begitu. Maka berproses di sini saya juga harus berproses untuk menyembuhkan. Karena kalau saya menjadi penyebab pun, saya juga melukai diri saya sendiri. Karena relasi itu selalu dua belah pihak. Penyebab dan yang menerima. Maka berproses ini selalu dua belah pihak. Maka sahabat, mari kita berproses bersama, sembuh bersama, dan kemudian tumbuh bersama. Tuhan memberkati.